Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Memangnya ada hutang budi apa? Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Apa saja yang kena PPN 12%? Jawabannya adalah semua barang yang sebelumnya sudah berlaku pungutan. Semua, mau sabun, sampo, deterjen, sabun untuk cuci piring, sabun untuk ngepel, obat nyamuk, bahkan susu. Kalau sudah ditambah bahan lain, ada rasa ina-inu itu juga kena PPN 12%. Mari kita jogetin saja. Secepat kilat tapi tak sempit, berdiri tegar walaupun sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pemerintah menaikkan pajak PPN menjadi 12% dengan mengatakan bahwa pajak PPN 12% hanya untuk barang mewah. Jadi lagi-lagi ya pemerintah membuat hoax dan ternyata barang mewah yang dimaksud seperti beras premium, sabun mandi, kecap dan beberapa bahan pokok lainnya yang justru ini sering dikonsumsi oleh masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi lagi-lagi kita ditipu oleh pemerintah kita sendiri dengan mengatakan bahwa pajak PPN 12% hanya untuk barang mewah. Ternyata selama ini masyarakat mengkonsumsi barang-barang tersebut. Nah, sampai netizen juga ya akhirnya memviralkan kembali video Pak Anies di saat Pak Anies dulu ya melakukan kampanye di dalam program Desa Anies. Dulu Pak Anies menyampaikan jika beliau menjadi presiden, beliau akan mempajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Artinya bukan seperti yang kita rasakan sekarang, yaitu pajak PPN yang justru dibebankan kepada rakyat ya. Jadi kalau kita lihat pajak PPN ini memang justru tidak adil karena semua segmen masyarakat ya kena pajak PPN ini. Maupun orang kaya, miskin, semua kena dampaknya. Sangat beda dengan PPH. Nah, di dalam video Pak Anies ya, Pak Anies menerangkan bahwa Pak Anies sangat beda sekali, yaitu mengambil kebijakan akan mempajakin 100 orang kaya di Indonesia. Dan ini kembali diviralkan oleh netizen. Kalau kita baca beberapa komentar dari netizen, ada pendukung dari Okega sampai mengatakan sangat menyesal sekali memilih yaitu Prabowo Gibran karena pada akhirnya yaitu membuat kebijakan menaikkan pajak 12%. Baik, coba kita lihat kembali ya video Pak Anies di mana Pak Anies pernah mengatakan akan memajakin yaitu 100 orang kaya di Indonesia. Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada satu dua yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke?
Jadi jangan sampai nanti ini benar, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebut ya? Nah itu, sebenarnya pertanyaan saya, emang ada Bang yang nyebut? Saya sih nggak tahu sih kalau ada. Jadi kita ingin agar, tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Terus saya awal-awal lagi nih Bang Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Moderator nggak harus tahu, ya kan? Ya, oke. Jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua. Nah, netizen juga kembali yaitu membuka jejak digital Prabowo. Prabowo berjanji tak akan menaikkan pajak, justru kini sebaliknya PPN jadi 12%. Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperas-peras, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin, ya kan? Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Jadi yang real omon-omon adalah Prabowo sendiri. Dulu kalau kita lihat Prabowo ini ya, selalu menyindir Pak Anies dengan kata omon-omon. Ternyata real omon-omon itu berbalik kepada dirinya yang pernah berjanji bahwa tidak akan menaikkan pajak. Tetapi fakta yang kita lihat yaitu PPN 12% akan berlaku pada 1 Januari 2025. Dan ini akan berdampak cukup besar bagi bangsa ini. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen atas kebijakan pemerintah menaikkan pajak PPN 12% yang katanya untuk barang mewah ternyata adalah hoax. Jadi pemerintah memang paling bisa membuat hoax dan menipu rakyatnya. Jadi untuk para buzzer, kaum oke gas, kaum 58%, kaum yang nyari uangnya dari nebar fitnah dan hoax, terus kaum yang nggak sadar-sadar sampai sekarang, ya kan? Itu kalian kalau keluar-keluar bilang itu PPN 12% kan untuk barang mewah. Tonton lagi berita TV kek. Tonton lagi berita di TV nasional. Beras juga kena PPN 12%. Beras yang kalian makan itu kena, listrik yang kalian bayar, wifi yang kalian pakai. Dari 11% ke 12% itu naiknya nggak 1%. Jeremy Bolim di akunnya udah ngejelasin gitu loh, minimal search gitu. Kalian nih emang buta dan tuli kayaknya. Buat kalian pemilih 02, jangan pernah menyalahkan Pak Prabowo atas kenaikan pajak. Karena beliau tidak ingkar janji. Dan memang itulah janji beliau untuk menaikkan pajak setinggi-tingginya. Dan kalian ada yang bilang, kami nggak tahu. Kami nggak bakalan tahu juga kalau Pak Prabowo itu ingkar janji. Tidak, beliau tidak ingkar janji. Memang itulah janjinya beliau. Yang ianya kau milih bukan baca dulu, main pilih-pilih aja. Ini janjinya, janji kampanyenya itu, tengok tuh. Lihat perbedaannya. Ada orang mau memajakin 100 orang terkaya di Indonesia, malah milih orang yang majaki orang yang sedang usaha UMKM tuh. Kesel kali. Habis itu playing victim lagi. Kan kami juga nggak tahu kalau Pak Prabowo ingkar janji. Tidak ada udah ingkar janji. Memang itu janjinya. Dan rasailah itu. Yang jadi masalah, yang ngerasain itu bukan kalian aja, yang ngerasain juga kami juga. Pajak itu yang paling adil kan PPh. Tapi yang di otak-atik lebih banyak itu adalah PPN. Padahal PPN itu kan pajak paling tidak adil ya. Karena semua orang akan menerima dampaknya itu sama antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Menaikkan PPN menjadi 12% gitu. Coba dilihat dulu, kelas menengah itu mereka bebannya terlalu banyak. Ini sudah menurut saya itu darurat loh Mas. Dengan keterbatasan ruang fiskal, dengan keterbatasan ruang moneter, mau nggak mau, kita harus lebih cari solusi untuk mendatangkan modal dari luar. Tapi di mana? Untuk siapa? Kapan? Jadi betul investasi masuk. Tapi kenapa nggak create job? Kalau melihat banyak negara itu kan
mereka betul-betul turun pemerintahnya itu. Wah, kita kan regulator. Enggak. Di negara lain nggak begitu kok. Itu what-nya kan, tapi how-nya gimana? Yang harus dilakukan pemerintah itu 8% tuh nggak mustahil. Ya. Setuju. Sebagai analis seperti kita, itu kita salah boleh, tapi bohong tidak. Kita lihat barang-barang mewah yang kena PPN 12% ya. Banyak ya guys ya, dari mulai kuota internet, langganan Netflix, Spotify, tiket konser, kopi susu, voucher game online, tiket pesawat. Kalau dilihat-lihat lumayan juga ya selisihnya setelah PPN 12%. Dan ternyata memang masih banyak itu barang sehari-hari yang tergolong mewah dan kena PPN 12%. Kayak sabun, sampo, deterjen, skincare, kosmetik juga termasuk, baju, topi, sepatu, ikat pinggang, minyak juga 12%. Soalnya yang 12% dan ditanggung 1% sama pemerintah itu hanya minyak kita. Yang bukan minyak kita gimana? Ya kena. PPN ini juga mempengaruhi kenaikan harga. Karena dalam supply chain atau prosesnya itu bisa saja dikenakan PPN. Contohnya suku cadang gitu. Akibat supply chain yang kena PPN, harga awal 400.000 itu kalau PPN 11% 600.000. Kalau 12% ya 700.000. Lumayan naiknya. Lo bisa lihat gambar ini deh untuk belajar teori cascading effect. Pengaruh PPN terhadap harga. Beberapa produk digital lainnya juga udah ada yang ngumumin kenaikan harga ya, dari 317 ke 382. Ini contohnya ya. Pusing gua. Soal pajak, pemerintah kita ini sebetulnya zalim dan tidak adil kepada rakyat. Bagaimana tidak adil? Teman-teman simak video ini sampai selesai biar kalian pada paham. Jadi pemerintah tetap akan menerapkan kebijakannya, yaitu memberikan tax holiday kepada investor asing. Tax holiday itu artinya adalah apa? Pengurangan atau diskon pajak atau bahkan pembebasan pajak. Artinya mereka ini akan diberikan diskon pajak atau dikurangi pajak atau bahkan dihilangkan pajaknya. Kenapa pemerintah demikian? Supaya investor asing mau masuk ke Indonesia. Ini supaya banjir uang nih, banjir uang modal. Jadi karena pemerintah masih butuh uang investor, akhirnya pun diberikanlah keringanan pajak atau pembebasan pajak. Sementara kepada rakyat, kita ya dianggap sebagai sapi perahannya pemerintah. Beban kan bagi negara rakyat ini kan, jangan beban, sehingga harus tarik pajaknya gitu loh. Karena tidak menguntungkan tarik pajaknya. Sekarang pajak naik 12%. Jadi kan jelas-jelas merugikan rakyat, jelas-jelas membebani rakyat, sekalipun barang-barang mewah yang naik itu ya. Disinilah letak kezaliman pemerintah soal pajak itu teman-teman. Ya kondisi hari ini sebetulnya nggak jauh beda dengan kondisi penjajahan zaman dulu, bahkan mungkin lebih parah lagi. Wih, rupiah anjlok ke angka 16.300. OTW 20.000 nih, makin menyala negaraku. Baru aja PPN itu diketok naik menjadi 12%. Alah ternyata dolar gak mau kalah, ikut naik juga bareng sama kenaikan PPN 12%. Ini ibarat kata rakyat Indonesia itu udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa gendeng pula. Triple kills. Ngomong-ngomong soal rupiah, saya jadi inget utang negaranya. Ketika rupiah masih di angka 15.000 aja, utang negara kita semakin tahun semakin naik. Lah apa kabar kalau rupiah anjlok ke angka 16.300? Apa nggak makin naik itu utang negara? Hah? Nah, kalau kondisi rupiah semakin tahun semakin anjlok kayak gini, udah bisa dipastikan tahun depan PPN pasti ikut naik ke angka 13%. Untuk apa? Ya untuk menutup defisit keuangan negara, bos. Jujur aja sedih, bos, melihat kondisi mata uang negara kita. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam loh, punya cadangan emas, minyak, gas, tembaga, bauksit, nikel, apa aja punya. Tapi nilai mata uang negara kita itu jauh di bawah nilai mata uang negara yang tanpa sumber daya alam seperti Singapura. Nah, kalau nilai mata uang negara kita semakin tahun semakin anjlok kayak gini, jangan pernah berharap deh Indonesia bisa menjadi Indonesia emas 2045. Apalagi bisa menjadi negara maju. Karena nggak ada ceritanya tuh, negara maju, tapi nilai mata uang negaranya nomor 5 terendah sedunia. PPN 12% resmi naik, bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal. Dan pajaknya dipakai negara buat bikin proyek ambisius, nyelamatin wajah Mulyono kayak IKN, buat pencitraan wakil presiden Gibran bagi-bagi susu, bansos wapres Gibran, buat mempersanjatai orang-orang yang hobinya nembakin rakyat
kayak Polri yang anggarannya begitu tinggi, buat kasih anggaran ke orang-orang gak layak duduk di pemerintahan dan harus kita fasilitasi. Raffi Ahmad, Budi Ari, makin sedih kita. Dengerin lagu Bernadia sekarang keingetnya banyak, udah bukan cuma gebetan lo lagi. Cuman barang mewah kata pemerintah, tadinya PPN 12%. Mana buktinya? Nggak ada. Lagi-lagi kita ditipu guys. Dan ditipu di negeri ini tuh udah jadi kayak hal yang, oh ya ditipu, oh pemerintah bohong ya. Jadi hal yang normal. Nggak ada pertanggungjawabannya. Ini bukan cuma sekedar PPN kan naik 1%, paling nambah berapa ribu kita tiap bulannya. Enggak bos. Ini tentang di negara kita 10 juta Gen Z lagi menganggur. Deflasi 5 bulan berturut-turut. Daya konsumsi lagi turun. Rumah semakin mahal. Harga sembako, listrik semakin mahal. Lapangan pekerjaan semakin dikit. Negaranya semakin korup. Tapi pajaknya dinaikin, ini tuh pelanggaran hak asasi nih. Negara-negara lain itu pajaknya tinggi, tapi pendapatan juga ikut tinggi. Kita ini salah satu negara dengan UMR paling rendah di dunia, tapi PPN paling tinggi bahkan hanya di level ASEAN. Gimana coba kita mau terima hal ini? Ini udah harus jadi perjuangan kelas dan kesadaran kelas, jangan mau diperkosa oleh negara. Jadi usut terus, lawan terus, dan berharap aja kita bisa ngeviralin dan mengubah kebijakan kayak sebelum-sebelumnya. No viral, no justice. Dan pada akhirnya harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang diidealkan tumbuh 8%, walaupun sudah dikoreksi oleh beberapa petinggi Partai Gerindra bahwa bukan 8%, tapi menuju ke 8%. Dan perkiraan-perkiraan ya paling 5% juga udah bagus itu. Dan itu yang memungkinkan kita menangkap semacam sinyal akan ada krisis ekonomi itu. Nilai rupiah yang memburuk dan kepercayaan internasional juga menganggap bahwa ya pejabat-pejabat penentu stabilitas moneter justru lagi diperiksa oleh KPK. Dan semua itu jadi sinyal buruk terhadap kondisi perekonomian kita tuh. Jadi terlihat betul bahwa setelah ditegur Bank Dunia atau teguran Bank Dunia itu justru menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di dalam perencanaan makro kebijakan ekonomi kita kan. Nah itu yang sangat gampang untuk kita duga bahwa akan ada kesulitan untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya mercusuar, yang disebut mercusuar, PSN segala macam itu, jembatan, jalan tol, yang memang mesti dihemat akhirnya kan. Jadi sinyal ini juga menunjukkan teguran pada Jokowi supaya, seharusnya Jokowi, karena yang masih berharap supaya IKN diteruskan, jalan tol diteruskan, kan Jokowi, kan itu legasi dia kan. Jadi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan bahwa Pak Jokowi jangan terlalu banyak berharap ya, bahwa kami akan melanjutkan sensasi-sensasi ekonomi yang Anda bayangkan. Kami tidak mungkin melanjutkan seluruh yang dulu dielukan bahwa Bapak infrastruktur dan itu membangkrutkan APBN karena nggak dihitung efisiensinya, nggak dihitung kapan diperlukan, kenapa harus sekarang jalan-jalan tol itu dibangun, padahal pada akhirnya tuh yang balik dari jalan tol itu adalah nol sehingga jalan tol rugi lalu dijual ke asing kan. Itu semua yang udah ada dalam percakapan publik sebelum pemilihan Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo sekarang kembali pada realitas bahwa APBN kita tidak cukup untuk membiayai. Toh barang-barang mewah itu juga pasti harus diperteli bagian-bagian mana yang disebut mewah itu. Kalau saya beli kaos misalnya, ya oke, kaos ini udah kena PPN itu karena nggak disebut sebagai kebutuhan dasar misalnya. Tapi bukan sekedar naik 1% kaosnya. Kalau saya cuci ini pasti rinsonya juga naik kan buat beli buat nyuci ini tuh, atau kerudung mak-mak yang dianggap ya itu nggak ada nilainya 1%, cuman iya tetapi yang mesti ada rinso untuk nyuci itu, mesti ada gantungan baju untuk jemur, pasti gantungan baju juga naik harganya kan. Semua itu bersifat total akhirnya, jadi beban pada pengeluaran kan, itu cara berpikirnya tuh. Jadi sekali lagi kita ada dalam kesulitan dan protes rakyat tentu ada protes yang masuk akal. Sementara kita lihat grafik-grafik yang dipamerkan oleh Departemen Keuangan bahwa oke, saya baca grafik Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa konsumsi bertumbuh dengan baik, jadi tidak perlu khawatir kira-kira begitu. Tapi pada saat yang sama tidak diberitahu bahwa kelas menengah drop, jatuh ke kelas bawah tuh. Lalu pertanyaannya kalau begitu yang mengkonsumsi siapa? Ya pasti kelas atas yang tidak terganggu
expenditure-nya itu. Kan itu yang kita sebut keadilan sosial sebetulnya tuh. Jadi kalau beberapa data dasar diucapkan oleh Menteri Keuangan ya itu sifatnya pamer supaya diterima bahwa ekonomi sedang bertumbuh, padahal data-data sebenarnya juga harus diperlihatkan. Kan fairness-nya mesti di situ tuh. Jadi balik lagi pada soal kesulitan ekonomi sehingga semua dipajakin, dan kenaikan pajak itu penanda bahwa sektor-sektor yang seharusnya dikejar oleh pemerintah itu tidak masuk. Dan Ibu Menteri frustrasi dengan menganggap desa misalnya Menteri Percepatan Pengentasan Kemiskinan, kan mereka nggak tahu mau ngapain. Sebetulnya sinyal itu tuh ya jalan keluarnya pas udah kita kasihlah beras, raskin apa segala macam itu, atau yang paling gampang ya BLT disalurkan lagi. Tapi BLT itu bukan cara untuk mengentaskan kemiskinan, kan itu kemiskinan itu bagian dari akibat kebijakan, kan itu dasarnya tuh. Jadi pertumbuhan harus dihasilkan supaya kemiskinan hilang. Nah masalahnya bertumbuh dengan cara apa? Coba itu ya ekstraminasi iya, tapi itu juga pada satu waktu itu akan habis, atau nanti belum habis di dalamnya itu ada soal kerusakan lingkungan tuh. Jadi orang mesti berpikir apa mesin ekonomi baru untuk menghasilkan atau mencegah kemiskinan, menambah kemakmuran. Ya di dunia orang berpikir tentang carbon trading. Di seluruh pelosok desa di Eropa itu orang mulai investasi supaya karbon bisa di-capture itu. Dan itu sebetulnya kan dari kita kalau dikatakan bahwa oke, ekonomi hijau itu, green economy akan jadi ukuran utama, kita nggak tahu mau mulai dari mana. Karena pada saat yang sama kita merusak lingkungan. Kita ingin ada green economy sebagai new machinery untuk growth, tetapi ya mesin itu kan memangkas jumlah lahan yang deforestasi itu karena mau maksa 8%, karena mau maksa food estate, kan itu artinya kita nggak nabung untuk bertambah karbon kan. Jadi kita tidak mungkin memikirkan pengentasan kemiskinan hanya dengan modal bagi-bagi hadiah pada rakyat, sebarin lagi BLT, kan itu artinya menghina rakyat sebetulnya kan. Jadi rakyat itu dia punya harga diri kalau dia punya pekerjaan. Nah pekerjaan ini yang tidak bisa disiapkan oleh negara. Jadi bukan sekedar tunggu di depan gang untuk dapat BLT lalu jikran-jikran, kan itu juga penghinaan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang bekerja. Itu dasarnya tuh. Nah menciptakan lapangan kerja itu yang diperlukan. Mesin ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja harus didasarkan pada kemampuan untuk leverage mereka-mereka yang ada di pedesaan. Jadi itu intinya tuh, membangun dari pohon sawit. Kan semua itu punya persoalan dengan lingkungan, punya persoalan dengan kemampuan kita untuk bertanding di masa depan yang udah pasti kalah. Kan orang mulai berpikir pesaing Indonesia apa? Ya pesaing Indonesia adalah anak-anak muda kita yang harusnya memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu dasar seperti yang dilakukan oleh Cina berpuluh-puluh tahun lalu, yang sekarang kemudian diikuti oleh Vietnam misalnya. Kan pertandingan kita harusnya di situ. Jadi investasi pendidikan yang disebut oleh Pak Prabowo harusnya itu yang dimaksimalkan. Jadi supaya kita nggak jadi tukang assembling aja atau tukang jahit doang tuh. Sementara mesin-mesin pertumbuhan baru itu tidak kita kuasai itu, yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu dasar misalnya. Nah kemampuan-kemampuan ini yang hendak ditagihkan sebetulnya pada para pembuat kebijakan. Sementara kita nggak lihat ada koordinasi untuk shaping idea atau reshaping, membentuk kembali itu paradigma pembangunan kita. Jadi kalau kita balik pada problem dasarnya, secara ideologis kita harus menghasilkan satu jenis pemikiran ekonomi untuk dijadikan kebijakan, dan atas dasar itu seluruh infrastruktur pendidikan diarahkan, kan begitu cara berpikirnya, cara berpikir paradigmatik. Kalau misalnya dibutuhkan reshuffle habis-habisan, ya harus balik pada mereka yang menguasai problem. Kan internasional menunggu Indonesia, katanya kabinet yang second kabinet, kenapa besar banget? Kan yang disebut ahli itu cuma sedikit harusnya kan. Dan sekarang kabinetnya sebesar itu akan menimbulkan problem tuh. Jadi kegemukan sebetulnya itu tidak memungkinkan efisiensi dicapai. Sekali lagi kita dari awal udah kasih semacam sinyal supaya Presiden Prabowo mengevaluasi struktur kabinetnya dan mulai untuk memperhatikan bahwa paradigma itu harus menuntun kebijakan dan bukan sekedar tukar tambah kepentingan politik di antara para menteri itu. Saya kira itu poin dasar yang harus dibaca kembali. Mungkin setelah Prabowo kembali dari Inggris, saya kembali dari Mesir, ya, dan dia memang akan bertemu lagi dengan